Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan Sosiologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan globalisasi. Globalisasi ini sangat berkaitan erat dengan modernisasi karena memang proses globalisasi itu akan lebih mudah terjadi dengan dukungan adanya perkembangan teknologi atau modernisasi. Dan juga modernisasi itu akan semakin merata diterima atau bermanfaat bagi banyak negara, banyak orang ketika memang ada proses globalisasi di sana. Kok bisa? Coba kita akan lihat pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan globalisasi, outline materinya adalah yang pertama kita akan belajar pengertian globalisasi. Yang kedua, faktor-faktor dalam globalisasi. Yang ketiga, ada strategi kita menghadapi globalisasi. Yang keempat, ada dampak dari globalisasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya globalisasi pertanian. Yang terakhir, coba kita akan lihat yang namanya histori globalisasi pertanian yang ada di Indonesia. Dan histori tersebut memang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di dunia. Pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi sendiri itu secara umum adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah globalisasi ini adalah proses integrasi. Ada proses interaksi di sana antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian itu terjadi karena adanya pertukaran. Pertukarannya itu bisa bermacam-macam bentuknya. Dari sisi pandangan, ilmu, sains, ataupun produk, ataupun pemikiran, ataupun aspek-aspek kebudayaan yang lainnya. Coba kita bahas satu-satu. Terkait dengan pandangan dunia. Pandangan dunia ini bisa terkait dengan bagaimana proses globalisasi terjadi itu untuk bisa membuat dunia menjadi lebih aman, tertib gitu ya. Kemudian negara-negara mencoba untuk berintegrasi, mencoba untuk bergabung, membuat sesuatu yang bisa melindungi, menjaga keamanan dunia. Apa munculnya PBB, munculnya G20, munculnya banyak ya, ada yang OPEC dan sebagainya terkait dengan minyak dan sebagainya, itu menjadi wahana atau bagian dari integrasi dunia dalam menjaga atau ada pertukaran pandangan di sana. Kemudian mereka mencoba untuk menyatukan pandangan tersebut menjadi suatu hal yang bisa disepakati bersama. Selanjutnya, terkait dengan pertukaran produk. Pertukaran produk saya rasa ini sangat mudah ya. Pada masa dulu, pada masa penjajahan contohnya, negara-negara barat mencoba untuk mencari kekayaan di luar gitu ya, di Asia, Afrika, untuk mencari produk-produk sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Contohnya Belanda itu datang ke Indonesia untuk salah satunya mencari rempah-rempah karena di sana memang bukan negara tropis. Kalau negara tropis itu keuntungannya memang rempah-rempahnya lebih banyak. Oleh karena itu, ketika memang produk di suatu negara berbeda dengan negara yang lainnya, itu nanti pastinya akan ada proses kerjasama, akan ada proses pertukaran gitu ya, dan proses globalisasi terjadi di sana. Indonesia membutuhkan teknologi, kemudian itu dibeli atau diambil dari orang-orang barat atau negara-negara barat. Negara-negara barat butuh sumber daya dari negara tropis, akhirnya mereka mengambil dari Indonesia semisal. Jadi sama-sama terjadi pertukaran di sana. Selanjutnya ada pertukaran pemikiran. Pertukaran pemikiran saya rasa terkait dengan sains dan tulisan-tulisan ilmiah itu sekarang sudah sangat berkembang. Buku-buku juga terjadi adanya pertukaran. Pemikiran-pemikiran orang Arab itu diambil atau dipelajari oleh orang-orang Barat. Misal pemikiran orang-orang Barat diambil oleh orang-orang Asia atau orang-orang Timur dan sebagainya. Ada proses pertukaran pemikiran di sana. Dan juga ada proses pertukaran aspek-aspek kebudayaan. Aspek-aspek kebudayaan ini bisa berupa bahasa, bisa berupa
makanan dan sebagainya. Coba kita lihat terkait dengan makanan. Di Indonesia sendiri ternyata sekarang sudah sangat mewabah, sangat banyak bisa kita temukan makanan-makanan yang stylenya itu Japanese style gitu ya. Karena memang kebudayaan Jepang dari sisi makanan masuk ke Indonesia begitu besar. Dan juga sama halnya dengan di Jepang sana juga orang Jepang mencoba untuk bertukar kebudayaan dengan menikmati kuliner-kuliner dari negara lain. Ada negara Italia, ada kare dari India semisal. Di sana juga ada warung Indonesia dan sebagainya. Jadi di sini ada pertukaran budaya. Nah, tadi ada pertukaran kebudayaan dalam sisi bahasa. Dalam sisi bahasa ternyata kita ingin ketika kita seseorang ingin meningkatkan kemampuannya, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, mendapatkan karir yang lebih bagus, mereka mencoba untuk belajar bahasa asing. Nah, ini kan proses pertukaran kebudayaan. Kita belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Cina, ada yang belajar bahasa Arab. Itu juga merupakan proses kebudayaan agar memang proses globalisasi itu pastinya akan terjadi gitu ya. Selanjutnya kita akan bicara terkait dengan faktor dalam globalisasi. Yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Dengan adanya teknologi informasi itu proses globalisasi terjadi dengan mudah. Kenapa? Globalisasi itu terjadi karena ada proses interaksi. Interaksi terjadi karena ada proses komunikasi. Proses komunikasi antar negara di mana jaraknya jauh itu didukung atau dibantu dengan adanya teknologi informasi, teknologi komunikasi. Dan itulah yang membuat globalisasi di era modern ini bisa terjadi begitu lebih mudah gitu ya. Selanjutnya ada transportasi. Globalisasi terjadi karena ada interaksi. Interaksi terjadi karena salah satunya bertemu langsung. Nah, bagaimana ketika jarak kita jauh bisa bertemu langsung itu dengan pergi ke sana langsung dengan menggunakan moda transportasi yang sudah sangat berkembang. Kita bisa menggunakan pesawat, kapal, ataupun dengan yang lainnya. Dan inilah teknologi informasi dan transportasi ini membuat proses globalisasi terus berkembang dan berkembang lagi. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah kerjasama ekonomi internasional. Tadi karena ada pertukaran produk, oleh karena itu di sana ada kerjasama ekonomi internasional. Saling membantu, ada proses barter. Barter apa? Ya, bisa jadi Indonesia ekspor barang tertentu, kemudian negara lain juga ekspor barang ke Indonesia. Itu sebenarnya proses kerjasama ekonomi internasional. Mereka membeli produk kita membeli produk mereka. Meskipun pada prakteknya memang beberapa negara kuat itu negara dikdaya, mereka membeli produk dari negara berkembang sedikit 9-10. Tapi mereka menuntut kita menurut negara berkembang untuk membeli berkali-kali lipat dari itu. Itu hal yang saya rasa terjadi pada masa-masa sekarang. Faktor selanjutnya adalah kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Ini berhubungan pada faktor yang pertama tadi, ada perkembangan teknologi transportasi. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi itu memudahkan yang namanya pengiriman barang dan jasa. Kalaupun itu jauh, butuh waktu tempuh yang singkat, itu bisa menggunakan pesawat semisal, atau menggunakan kereta, atau menggunakan kapal, dan sebagainya. Dan itu mempermudah pengiriman barang dan jasa. Faktor selanjutnya adalah konflik antar negara semakin berkurang dan sebaliknya. Jadi dengan adanya globalisasi, tadi terkait dengan pandangan dunia, itu munculnya PBB, munculnya OPEC, munculnya OKI, dan sebagainya, itu membuat konflik antar negara semakin berkurang. Tapi potensi yang terjadi lainnya adalah konflik antar negara semakin meningkat. Itu juga potensi itu ada. Karena apa? Karena adanya keterbukaan informasi membuat negara-negara menjadi tahu potensi negara lain. Dan itu membuat semisal negara lain ingin menguasai ekonominya, ingin menguasai sumber dayanya, dan itu membuat konflik muncul gitu ya. Jadi konflik antar negara bisa jadi berkurang dan bisa jadi naik, itu tergantung pada masing-masing negara tujuannya seperti apa. Faktor selanjutnya adalah sumber daya alam berkurang. Kenapa? Ini berhubungan juga dengan yang pertama,
Dan dua, tiga, dan keempat, saya rasa sangat berhubungan semuanya ya. Untuk sumber daya alam berkurang ini karena apa? Karena negara ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, akhirnya mereka menggali sumber dayanya secara memforsir sumber daya gitu ya, secara kurang bijak semisal, karena ingin mendapatkan ekonomi yang sangat tinggi, dan itu membuat sumber daya alam berkurang. Contohnya apa? Contohnya ya minyak, kemudian gas alam, kemudian kayu dan sebagainya. Dan itu ketika memang diforsir, kalau kayu mungkin dia renewable ya, tapi kalau minyak kan dia tidak renewable. Jadi sekarang memang negara-negara seperti Indonesia mencoba untuk mengembangkan renewable oil, minyak dari minyak jarak dan sebagainya untuk bahan bakar. Tapi memang sampai sekarang mungkin belum seberhasil minyak dari minyak bumi gitu, seperti minyak bumi. Tapi dengan adanya kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa, ada kerjasama ekonomi, kemudian perkembangan teknologi, itu membuat negara-negara banyak menggali sumber dayanya secara kurang bijak. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah berkembangnya cara berpikir dan pendidikan masyarakat. Karena munculnya teknologi, perkembangan teknologi informasi membuat orang-orang menjadi lebih berkembang dari cara berpikirnya, karena mereka lebih mudah mengakses informasi, mereka bisa bertukar pikiran dengan orang yang berbeda negara semisal. Kemudian pendidikan masyarakat juga bisa meningkat dengan adanya proses globalisasi dan pertukaran informasi, pertukaran pemikiran tadi. Selanjutnya, kita akan bicara terkait dengan strategi menghadapi globalisasi. Yang pertama, itu pengembangan jati diri bangsa, menanamkan nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda. Jadi, ketika kita menjadi anak muda dalam proses dalam masa-masa globalisasi ini, dalam masa-masa modern ini, kita tidak boleh larut dalam proses globalisasi. Ketika kita larut, nanti budaya kita akan hilang. Semisal tata krama kita hilang, sopan santun kita hilang, karena kita bercermin kepada orang-orang Barat. Orang-orang Barat itu memang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak boleh larut dengan di sana. Kita harus memiliki jati diri bangsa gitu ya, menanamkan nilai kearifan lokal. Tapi ketika kita ingin maju, kita juga harus berpikir secara global. Jadi ada sebuah kata bagus, yaitu think globally, act locally. Jadi kita berpikir global, tapi kita bertindak lokal gitu ya. Jangan sampai kita larut pada proses globalisasi yang menghilangkan kebudayaan kita gitu ya. Tapi kita juga harus mau terbuka menerima informasi, menerima ilmu dari pihak-pihak luar, tapi itu kita implementasikan di level lokal gitu ya. Act locally. Selanjutnya, pemahaman nilai budaya. Kemudian pada ini meningkatkan kualitas pendidikan dan pemangku budaya secara berkelanjutan. Jadi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemangku budaya secara berkelanjutan, itu akan membuat orang sadar akan budayanya dan dia tidak akan larut pada proses globalisasi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi secara bijak. Jadi memang teknologi informasi itu berkembang sangat pesat, tapi ketika kita tidak bijak menggunakannya, itu nanti bisa berbahaya. Contohnya apa? Contohnya ya online, Google itu bisa kita gunakan untuk searching hal-hal yang baik. Tapi ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk juga bisa, misal nge-hack dan sebagainya. Bukan Google, tapi memang media online itu bisa digunakan hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Dan informasi yang kita dapatkan dari Google atau sumber-sumber lainnya itu bisa saja tidak bermanfaat bagi kita atau berbahaya bagi kita. Jadi kita harus bisa memfilter penggunaan teknologi informasi. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi itu untuk sebuah kebermanfaatan. Selanjutnya kita bicara terkait dengan dampak globalisasi. Ada dampak positif dan ada
dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah persebaran teknologi pertanian modern lebih merata. Jadi persebaran teknologinya lebih merata. Jadi karena memang transportasi lebih berkembang, kemudian teknologi informasi juga berkembang, ini membuat teknologi tersebar secara lebih merata. Selanjutnya peningkatan ekonomi, karena memang ada munculnya teknologi, munculnya industri, dengan bisa memproduksi produk-produk secara massal, bisa mengolah sumber daya menjadi lebih bernilai gitu ya. Jadi peningkatan ekonomi ada di sana. Selanjutnya, perubahan keadaan sosial budaya yang lebih terbuka. Jadi dengan adanya globalisasi, orang lebih terbuka terhadap orang asing. Orang lebih terbuka terhadap pemikiran di luar negara kita. Itu membuat perubahan keadaan sosial budaya yang lebih terbuka. Tapi tadi jangan sampai kita larut dalam globalisasi. Kita harus bisa membentengi diri dari efek-efek negatif budaya atau keadaan sosial atau budaya yang masuk ke negara kita yang bukan asli di negara kita. Selanjutnya yaitu meningkatkan perdagangan. Ya tadi ya, karena memang teknologi transportasi berkembang, otomatis proses pertukaran barang, proses alur barang itu menjadi distribusi barang itu menjadi lebih ada gitu ya, meningkatnya perdagangan. Kalau terkait dengan dampak negatif dari globalisasi, yang pertama ketergantungan produk impor. Kalau memang sebuah negara itu tidak bisa mengordinir, memanajemen sumber dayanya secara baik, bisa jadi meskipun sumber daya melimpah, tapi kalau tidak bisa mengelolanya, itu nanti akan muncul yang namanya ketergantungan produk impor. Contohnya kita ambil produk-produk pertanian, beras, kemudian singkong. Pernah mendengar ada impor singkong kan? Nah itu sangat ironis. Beras itu juga ironis. Ironisnya apa? Ironisnya pemerintah itu ngimpor beras pada saat panen beras. Nah itu kan sangat ironis. Itu kurang tahu apakah pemerintah ingin mencari keuntungan atau pertimbangannya seperti apa. Kalau menurut saya memang itu kurang tepat. Kalau memang untuk memenuhi kebutuhan agar memang pada masa-masa tertentu kebutuhan beras tersedia, saya rasa impor pada masa panen itu kurang bijak. Dan itu bisa menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada produk impor. Selanjutnya lembaga lokal kurang optimal karena memang banyaknya lembaga-lembaga luar yang mencoba untuk mengembangkan lokal, akhirnya lembaga lokal kurang optimal. Dan juga banyak orang yang sudah mandiri, akhirnya lembaga-lembaga pemberdayaan itu juga kurang. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Memang dari sisi positifnya, globalisasi itu membantu peningkatan ekonomi. Tapi dari sisi negatifnya, ternyata ekonomi tersebut tidak tersebar secara merata. Di kota-kota besar semisal kita bisa melihat orang yang bergaji semisal 100 juta ada, tapi orang yang bergaji sebulan kurang dari 1 juta atau kurang dari 500 ribu atau kurang dari 300 ribu juga ada. Jadi ini membuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Mulanya dari ekonomi, kemudian akan muncul ketimpangan sosial. Masalah-masalah sosial juga akan ada. Ada gelandangan, ada pengemis dan sebagainya. Itu masalah-masalah sosial. Kemudian ada pemukiman kumuh dan sebagainya. Itu membuat globalisasi yang dampak globalisasi secara negatif yang terjadi gitu ya. Selanjutnya ada gangguan kedaulatan. Karena memang ada perdagangan bebas, ada pertukaran pandangan secara bebas, akhirnya negara-negara kuat itu mencoba untuk menindas yang lemah, mencoba untuk menancapkan taring ekonominya pada negara-negara berkembang semisal. Nah itu terjadi yang namanya gangguan kedaulatan. Jadi mereka tidak melihat bahwasanya negara yang mereka coba untuk masuki itu juga memiliki kedaulatan, tapi mereka tidak mereka mengindahkan itu gitu loh ya. Jadi munculnya gangguan kedaulatan itu di sana. Atau kita bisa katakan penjajahan model baru, yaitu penjajahan ekonomi. Selanjutnya kita akan bicara terkait dengan globalisasi bidang pertanian.
Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Kenapa? Karena memang banyak penduduk Indonesia itu yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, sumbangsih sektor pertanian terhadap semisal lapangan pekerjaan, kemudian sumbangsih terhadap ekonomi mikro itu ada. Oleh karena itu bisa dikatakan sebagai struktur pembangunan nasional, pembangunan perekonomian nasional. Kemudian ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Jadi pertanian tidak hanya terbatas pada tani padi, pertanian tidak hanya terbatas pada tani jagung, tapi di sana juga kalau kita bicara secara luas ada peternakan, ada perkebunan, ada perikanan gitu ya. Itu pertanian secara luas. Tapi kalau kita bicara terkait dengan pertanian secara sempit ya terkait dengan bercocok tanam atau usaha tani di lahan gitu ya. Selanjutnya, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar ya tadi karena memang luasnya memang masih luas, kemudian banyak penduduk Indonesia yang masih bekerja di sektor pertanian, akhirnya memang pendapatan nasional dari sektor pertanian masih banyak, masih besar. Selanjutnya, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Kalau memang produk pertanian itu sudah bisa masuk pada taraf swasembada, sudah bisa mencukupi self-sufficiency, itu potensi ekspor produk pertanian itu tinggi. Dengan adanya pasar bebas, dengan adanya kerjasama antar negara, membuat Indonesia sebenarnya punya potensi untuk ekspor. Selanjutnya, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Tadi sudah saya jelaskan ya, karena memang jumlah petani, jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih bisa dikatakan banyak. Histori globalisasi pertanian, itu kita bisa lihat revolusi hijau ya. Revolusi hijau itu merupakan bagian kita bisa katakan contoh histori dari globalisasi. Kenapa? Karena revolusi hijau itu terjadi serentak antara beberapa negara. Ada India, ada Indonesia dan sebagainya. Itu membuat pada masa itu dengan target swasembada pangan itu membuat memang Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara sendiri, jadi swasembada terjadi. Tapi dampak negatifnya ya over penggunaan pestisida, over penggunaan pupuk kimia, dan kemudian over penanaman padi gitu ya. Seharusnya agar tidak terjadi resistensi hama itu pola tanamnya harus diputar, tidak boleh padi terus. Tapi kalau padi terus biasanya ya akan terjadi yang namanya resistensi hama. Dan revolusi hijau ini ya dampak positifnya tadi swasembada, tapi dampak negatifnya ya tadi banyak terhadap lingkungan, terhadap lahan itu kurang bagus gitu ya. Dan ini terjadi proses globalisasi karena memang dari beberapa negara mencoba untuk menerapkan hal yang sama, dan itu di negara-negara maju juga ada yang menerapkan ini karena memang ini ada pandangan bahwasanya dengan memforsir alam, memforsir sumber daya itu nanti akan bermanfaat buat negara tersebut, tapi memang endingnya segala sesuatu yang diforsir itu tidak baik gitu ya. Mungkin ada efek positifnya, tapi efek negatifnya juga tidak bisa dibilang enteng. Oke, saya rasa pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kemudian untuk tugasnya silakan diakses di e-learning gitu ya. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.